Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Garam Gerat dengan NIM 241011400692 dari kelas 01 TPLP 017. Ini saya akan mempresentasikan tugas PTI pertemuan 6 yaitu tentang memahami konsep sistem dan software aplikasi. Pengertian sistem aplikasi. Sistem aplikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan aplikasi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Aplikasi dalam sistem ini Aplikasi dalam sistem ini dapat berupa perangkat lunak, software, maupun perangkat keras hardware yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Sistem aplikasi digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan berbagai proses bisnis atau kegiatan lainnya. Komponen sistem aplikasi. Sistem aplikasi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berinteraksi. Berikut adalah beberapa komponen tersebut. Yaitu satu ada perangkat keras, hardware. Perangkat keras merupakan komponen fisik yang digunakan dalam sistem aplikasi. Contohnya ada komputer, server, printer, dan perangkat jaringan lainnya. Yang kemudian kedua ada perangkat lunak, software. Perangkat lunak merupakan program atau aplikasi yang dijalankan pada perangkat keras. Aplikasi-aplikasi ini dapat berupa program yang dibuat khusus untuk keperluan tertentu, seperti sistem manajemen basis data, sistem operasi, atau aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office. Kemudian ketiga, basis data. Basis data merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem aplikasi. Basis data ini dapat berupa berbagai jenis, seperti basis data relasional, basis data berorientasi objek, atau basis data terdistribusi. Data yang disimpan dalam basis data ini dapat diakses dikelola oleh aplikasi-aplikasi dalam sistem. Kemudian 4, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi digunakan untuk menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem aplikasi. Jaringan ini dapat berupa jaringan lokal yang menghubungkan perangkat dalam satu lokasi fisik, atau jaringan luas WAN yang menghubungkan perangkat dalam lokasi yang berbeda-beda. Kemudian 5, pengguna user. Pengguna merupakan komponen penting dalam sistem aplikasi. Pengguna ini dapat berupa pengguna akhir yang menggunakan aplikasi untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari, atau pengembang aplikasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Kesimpulan dari sistem aplikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan aplikasi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komunikasi, dan pengguna. Fungsi dari sistem aplikasi antara lain adalah mengotomatisasi proses bisnis, pengolahan data, integrasi sistem, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta pengelolaan informasi. Dengan memahami pengertian dan fungsi sistem aplikasi, kita dapat memanfaatkannya dengan baik dalam berbagai bidang. Kemudian kedua, memahami jenis-jenis software aplikasi. Memahami jenis-jenis software aplikasi penting untuk memilih alat yang tepat sesuai kebutuhan. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang beberapa kategori utama software aplikasi. Pertama, aplikasi perkantoran. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung kegiatan administratif dan profesional. Contohnya seperti di sini, yaitu ada pengolah kata seperti Microsoft Word, kemudian spreadsheet seperti Microsoft Excel, kemudian presentasi seperti PowerPoint. Kemudian kedua ada aplikasi multimedia. Aplikasi ini fokus pada pengolahan media seperti gambar, audio, dan video. Jadi untuk mengedit-edit, pertama ada editor gambar seperti Adobe Photoshop, kemudian pemain media seperti VLC untuk memutar video dan musik, kemudian ketiga pembuatan video seperti Adobe Premiere untuk editing video. Ketiga ada aplikasi basis data, digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar. Contohnya termasuk sistem manajemen basis data atau disingkat DBMS seperti MySQL atau Oracle yang membantu dalam penyimpanan atau pengambilan data. Kemudian 4 ada aplikasi web. Aplikasi yang berjalan di browser dan memungkinkan kolaborasi online. Contohnya alat kolaborasi seperti Google Docs untuk dokumen bersama. Kemudian kedua ada manajemen proyek seperti Trello atau Asana untuk melacak tugas dan proyek. Kemudian 5 ada aplikasi mobile dirancang khusus untuk perangkat mobile. Contoh sosial media seperti Instagram atau Facebook. Kemudian kedua ada komunikasi seperti WhatsApp atau Telegram. Kemudian keenam ada aplikasi keamanan, yaitu software yang melindungi perangkat dari ancaman. Contohnya antivirus seperti Norton atau Kaspersky. Kemudian kedua ada firewall untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah. Kemudian tujuh ada aplikasi pendidikan didesain untuk membantu proses belajar mengajar. Contoh platform pembelajaran seperti Duolingo untuk belajar bahasa. Kemudian kursus online seperti Khan Academy atau Ruang Guru biasanya tuh.
di iklan-iklan. Kemudian ada 8 aplikasi game dirancang untuk hiburan mulai dari game sederhana hingga yang kompleks. Contoh game mobile seperti Candy Crush atau Mobile Legends atau Free Fire atau PUBG. Kemudian game PC konsol seperti Fortnite, The Last of Us atau GTA atau PES. Kemudian 9 ada aplikasi bisnis. Software ini membantu dalam operasi bisnis sehari-hari. Contoh ERP, Enterprise Resource Planning seperti SAP atau manajemen sumber daya. Kemudian CRM, Customer Relationship Management seperti Salesforce atau mengelola hubungan dengan pelanggan. 10 ada aplikasi sistem, software yang berfungsi sebagai jembatan atau perangkat keras dan aplikasi lainnya. Contoh sistem operasi atau OS seperti Windows, Linux, atau macOS. Kesimpulannya, setiap jenis software aplikasi memiliki tujuan dan fungsi spesifik yang memenuhi berbagai kebutuhan pengguna, baik itu individu, bisnis, atau institusi pendidikan. Memahami kategori ini membantu dalam memilih software yang paling sesuai dengan kebutuhan tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.